人生は過酷すぎた。他人に裏切られ。文化的な生活には快適なトイレならば井戸を掘る生活を始めるぞ。出られんがあの頃の俺は思いもしなかっただろうな。やっぱり様はやめてほしいな。Mengisahkan seorang pemuda yang bernama Hikaru. Ia baru saja meninggal karena penyakit, lalu dihidupkan kembali ke dunia lain, menikmati kehidupan keduanya yang damai sebagai petani. Dengan alat pertanian mahabisa yang dianugerahkan oleh dewa, ia membuka lembaran baru dunia dengan asik. Ia dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan, kampung yang dihuni malaikat, vampir, elf, dan naga. Tanpa disadari, ia juga jadi kepala desa. Cerita petani santuy di dunia lain pun dimulai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan juga komen biar Mimin makin semangat buat ngupload video. Tanpa lama-lama, nyamankan posisi dan nikmati alur. Pagi hari di dunia barunya, Hikaru bangun dari tidur. Ia memimpikan masa lalunya. Saat keluar, seorang maid auto nyamperin dan minta maaf karena ia masih belum masak sarapan. Hikaru cuma bilang kalau ia kebangun lebih awal. Selain itu, ia minta gadis itu supaya gak memanggilnya tuan. Baiklah kepala desa, ucapnya patuh. Saat keluar, lagi-lagi Hikaru disapa seorang gadis. Kali ini yang menyapanya seorang gadis elf. Lalu gadis bersayap menghampiri. Ternyata ia habis patroli sebentar ke Grand Maria. Ngelihat ada yang berbeda dengan kadesnya, mereka pun nanyain ada apa. Hikaru pun nyeritain tentang dirinya yang ngelihat mimpi itu lagi. Setelah sekian lama, ya lebih tepatnya ingatan masa lalunya. Sambil ngelihat ketentraman desa, Hikaru gak menyangka kalau ia bisa hidup indah seperti mimpi. Flashback. Saat itu, Masio Hikaru bertemu dengan dewa yang mengatur dunia, membuat Hikaru sadar kalau ia telah meninggal dunia. Dalam kalender dunia, usia Hikaru telah mencapai 39 tahun. Di dunia, Hikaru melewati kehidupan yang terlalu menderita. Dihianati oleh orang lain, dan mengidap penyakit yang tak kunjung sembuh. Karena itu, dewa ingin memberi Hikaru kesempatan kedua kali. Di kehidupan berikutnya, Hikaru akan mendapat tubuh yang sehat walafiat. Sebenarnya, dewa sendiri ngerasa bersalah atas kehidupan Hikaru yang penuh penderitaan. Ia pun memberikan Hikaru permintaan yang akan dikabulkan sebagai permintaan maafnya. Dewa bersedia memberi Hikaru kehidupan baru yang Hikaru inginkan. Ia bisa mengabulkan semua permintaan Hikaru. Bukannya ingin overpower atau banyak uang, Hikaru ternyata hanya ingin bercocok tanam. Ya, saat terbaring di rumah sakit, ia sempat melihat acara TV yang seru, yakni acara tentang idol yang bercocok tanam. Di kehidupan sebelumnya, ia juga kurang lancar bersosialisasi, jadi Hikaru mau bercocok tanam di tempat yang sepi dengan tenang. Gak disangka, pertanian bukanlah kekuasaan dewa itu. Alhasil dewa itu pun menghubungi dulu dewa pertanian. Aku berikan kehidupan kedua dan badan sehat untukmu. Aku juga sudah dapat izin dari dewa pertanian. Jadi kukaruniakan untukmu kemampuan alat bertani mahabisa. Saat terbangun, kini Hikaru berada di suatu tempat, tepatnya di tengah hutan. Aku bisa menggerakkan tubuhku. Sudah lama aku tak menggerakkan badan. Entah sudah berapa tahun aku tidak berdiri. Hikaru nampak bahagia memiliki tubuh yang sehat. Pertama, memahami situasi. Sejauh mata memandang, nyatanya hanya ada hutan. Aku memang minta ke tempat yang sepi, tapi tidak ada yang mau berkunjung ke sini kan? Tidak, gak ada gunanya menyesal. Mari pikirkan apa yang ku bisa sekarang. Pakaian yang Hikaru pakai seperti penduduk desa dalam game. Rasanya Hikaru kembali muda lagi. Ia pun teringat alat mahabisa itu. Seketika keluar cangkul dari tangannya. Saat Hikaru coba, sebanyak apapun ia ayunkan, ia gak ngerasa lelah. Tanah keras dan akar pohon pun bisa ia bereskan tanpa kesulitan. Tanah yang lembut, kurasa bisa menghasilkan sayuran yang bagus. Kemudian Hikaru akan mencari sumber air dan makan terlebih dahulu. Kedua, menjelajahi area sekitar. Hikaru nyoba fokus ngedengerin suara aliran sungai. Tapi yang ada hanyalah suara gesekan daun. Boro-boro tanaman yang bisa ia makan, rumput aja ternyata nggak ada. Tiba-tiba Hikaru keinget kalau di hutan pasti ada monster berbahaya.
Karena itu, ia harus segera nemuin tempat yang aman. Sampai di suatu pohon yang besar. Pohon ini bisa menjadi penanda. Jadi, kudirikan markas sementara di sini deh. Yang ketiga, mengumpulkan sumber daya. Hikaru udah berkeliling, tapi kelihatannya di dekat sana gak ada sungai. Kalau begitu, ia pun mau gali sumur. Sekop. Seketika muncul sekop dari tangannya. Alat mahabisa memang bisa menjadi alat apapun ya. Eskapator. Pokoknya yang gede. Ya, tapi alat-alat yang rumit ternyata gak bisa muncul. Seperti cangkul yang tadi. Ngegunain sekop pun Hikaru gak ngerasa lelah menggali. Aku bisa menggali tanah sampai ketemu air. Taunya Hikaru malah kejebak. Oke lah, Hikaru pun ngegali miring. Sampai ia pun ngedapetin air. Setelah ngedapetin air, selanjutnya Hikaru ingin nyari makanan. Hikaru aneh sendiri karena ia sama sekali gak ngerasa lapar. Apa ini termasuk kekuatan alat mahabisa? Rasanya juga bahaya berkeliaran ke hutan lagi. Dengan alat mahabisa, Hikaru pun membangun markas yang aman di sana. Sesaat kemudian, ada satu pohon yang jadi penghalang buat ladangnya Hikaru. Ia pun nyoba nebang. Gak disangka hanya dengan sekali ayun, pohon itu tumbang dengan mudah. Satu kali langsung tumbang. Sungguh alat mahabisa yang mengerikan. Mumpung sudah tumbang, Hikaru pun mau motong. Gak disangka kayu yang keras jadi terasa motong tahu. Sekalipun gak tahu nama alat yang ia butuhin, Hikaru tinggal ngebayangin alat mahabisa langsung mengeluarkannya. Setelah kayunya cukup dan teringat dari game yang dulu ia mainin, Hikaru pun mulai kepikir buat ngebangun rumah pondok. Ya, tapi untuk dinding dan atap, kayunya masih kurang. Lagi pula ia gak punya paku atau lem perekat. Saking antengnya, Hikaru sampai lupa waktu. Karena mau gelap, ia harus nyari penerangan. Namun nihil, senter dan lampu gak bisa keluar dari alat mahabisanya. Begitupun pematik maupun korek api. Gawat. Apa ini perbedaan kekuasaan yang disebut dewa tadi? Sampai Hikaru pun ngeluarin kaca pembesar. Ia bisa membuat api dengan itu, asalkan ada matahari sih. Akhirnya Hikaru ngelubangin batang pohon untuk tempat berlindung. Ia berencana buat gali tanah, tapi takut terkubur, jadi ia batalin. Saat malam dengan alat mahabisa, Hikaru ngebuat gelas dan piring. Ya, ia kira akan sulit karena gelap. Tapi ia bisa melihat jelas saat malam hari. Mungkin matanya lebih jelas karena kini ia punya tubuh yang sehat. Atau karena sinar 2 bulan. Aku ini benar-benar masuk ke dunia lain ya. Peta saat ini, sumur, pohon, dan batang kayu. Semalaman Hikaru gak tidur karena saking asiknya ngebuat barang dari batang kayu. Setelah minum, ia pun mulai menyalakan api. Selanjutnya, Hikaru membersihkan area sekitar untuk dijadiin ladang. Meski ia gak ngerasa lelah maupun lapar saat ngegunain alat mahabisa, tapi ia yakin kalau itu tetap menguras staminanya. Hikaru ngeganti rencana dan pergi nyari makan dulu. Tiba-tiba kelinci besar datang. Dengan satu kali cangkul, Hikaru pun refleks ngebuat kucing itu terbunuh. Hikaru pun menikmati kelinci bakar. Yang udah masuk perut pasti akan keluar. Kini Hikaru ngebuat toilet. Karena was-was, ia pun nyoba teknik pembangunan yang dipikirin semalaman. Meski lebih mewah daripada tempat tidurku, tapi toilet sangat penting untuk peradaban kehidupan. Saat siang, Hikaru tengah membuat ladang. Aku harus menanam apa? Supaya bisa hidup di sini, tanaman yang awet lama. Kentang, bawang, tomat dan mentimun juga enak. Ia teringat berbagai macam sayuran. Sampai ia paham, sekarang ada ladang, tapi bibitnya nggak ada. Setelah makan kelinci dan tidur, keesokan paginya Hikaru bangun terkejut. Ia gak menyangka tanaman tumbuh tanpa benih. Semua ladangnya sudah bertunas dalam semalaman. Semuanya terlihat beragam. Hikaru auto bersemangat buat ngelindungi ladang dari kelinci raksasa dan monster lain. Dimulai ngediriin pagar, lalu ngegali parit di luar pagar. Pagar dan paritnya pun selesai dalam beberapa hari. Ya, selama itu ia memakan kelinci yang datang menyerang. Gak kerasa tunasnya tumbuh setiap hari setelah Hikaru siram dengan alat mahabisa. Alhasil mereka pun tumbuh lebih cepat dari tanaman biasa. BTW Hikaru sendiri gak tahu apa yang akan tumbuh. Ia hanya berharap kalau itu bisa dimakan.
全部観葉植物とかだったら膝から崩れ落ち。 Setelah beberapa hari, ia pun berhasil ngebangun rumah pondok. Rumah kayu dengan cara menumpuk kayu-kayu. Karena gak bisa mengangkat kayu lebih tinggi lagi, Hikaru pun ngegali tanah di dalamnya supaya bagian dalam rumahnya tinggi. Atapnya dari kulit pohon, lalu ia patok ke rangka rumah dengan paku kayu. Bangunan ini pasti mudah dirobohkan oleh serigala. Tapi ini lebih modern daripada tinggal di dalam pohon. Hikaru ngerasa asik ngelihat tanaman tumbuh. Ia jadi semangat dan ngerasa senang setiap harinya. Saat ia mulai terbiasa dengan kehidupannya, tiba-tiba ada sepanjang anjing besar. Mereka gak kelihatan mau menyerang. Kebetulan Hikaru baru ngebunuh babi hutan dan bingung dengan dagingnya. Hikaru pun ngasih daging itu buat mereka. Ia tersenyum keinget kalau dulu saat kecil ia ingin memelihara anjing. Katanya anjing sahabat petani. Ia pun senang kalau mereka mau tetap tinggal di sana. Tiba-tiba anjing betina kontraksi. Ternyata ia mau lahiran. Agar lebih aman, Hikaru pun ngebawa mereka ke rumah pondok. Berapa lama waktu melahirkannya? Apa dia butuh air? Apa malam nanti dingin? Saat malam, Hikaru pun nyalain api unggun di depan lawang. Ia ngelakuin apa saja yang ia bisa. Ia pun pergi ke pohon karena takut ngeganggu. Keesokan paginya, sebelum masuk, Hikaru ngetuk pintu dulu. Ya, anjing itu ternyata udah brojol. Hikaru memotong bagian daging babi hutan terbaik untuk merayakannya. Ia kira anjing-anjing itu akan pergi setelah lahiran. Tapi nampaknya mereka betah di sana. Hikaru gak tega ngusir mereka. Alhasil ia pun ngebangun rumah baru yang lebih baik dari sebelumnya. Hikaru menikmati tomat pertama dari ladang. Anjing-anjingnya pergi berburu dan mengawasi sekitar. Ya karena bingung, Hikaru memberi nama mereka. Yang jantan Kuro, betina Yuki, dan anak-anak mereka, Kuroyo, Kurosan, Kuroni, dan Kuroichi. Aku sibuk memanen dan sangat senang. Aku juga harus buat gudang dan perabotan serta alat-alat lain. Banyak yang ingin kulakukan. Ya, akan kuusahakan dengan santai saja. Peta terbaru, sumur, pagar dan parit, rumah 1, rumah 2, toilet, dan ladang. Di sisi lain, seorang gadis ingin melintasi gunung. Ia pun diingetin jika gak sedang mabuk jangan bilang begitu. Nona, kau pernah dengar hutan kematian? Hutan terkenal itu terletak di depan gunung itu. Banyak monster berbahaya. Jika mereka sampai menyerang, desa harus ronda siang malam. Kedengar itu si gadis malah tersenyum. Cerita pun bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa.